Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf Rahmatullah. Saya dari Prodi PAI semester 6 kelas A. Di sini saya akan melakukan atau melaksanakan tugas praktik mengajar mata kuliah PPL 1 yang dibimbing oleh Dr. Suwari MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang Syu'abul Iman. Itu saja pengenalan identitas saya. Selanjutnya saya akan langsung praktik mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses pembelajaran hari ini dan seterusnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang Syu'abul Iman. Sebelum kita membahas Syu'abul Iman, adapun tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, kalian diharapkan mampu menganalisis makna Syu'abul Iman, pengertian, dalil, terus macam-macam dan manfaatnya. Untuk capaian pembelajaran yaitu sama seperti tujuan pembelajaran, akan tetapi di capaian pembelajaran ini kalian itu harus diharuskan mempunyai sikap yang adil, jujur dan bertanggung jawab. Itu saja untuk tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Apakah sudah dipahami tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran? Sudah? Belum dipahami, Bib? Oh, sudah. Kirain belum. Tadi kok kayaknya bilang belum. Nah, langsung ke pembahasan tentang Syu'abul Iman. Yang pertama yaitu definisi iman itu sendiri. Definisi iman, pada dasarnya semua manusia itu dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya Zat yang Maha Esa. Siapa Zat yang Maha Esa itu? Ya, Tuhan kita semua yang menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keyakinan ini di dalam Islam disebut dengan iman. Iman itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Iman menurut bahasa artinya kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Iman ini memiliki 6 macam atau 6 pilar. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Apa sudah paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, coba pertanyaan yang sangat mudah.
Afifuddin. Coba Afif disebutkan 6 macam imannya tadi. Pembagian iman yang 6 tadi itu disebutkan. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada roh, kitab Allah. Yang keempat iman kepada roh, rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, baik, sudah bisa menjawab. Saya harap Pak Yu ini sudah paham juga ya Yu. Iya Pak. Pembahasan yang kedua yaitu tentang su'abul iman. Su'abul iman itu merupakan cabang-cabang dari iman. Nah, su'abul iman ini dibagi menjadi 77 cabang sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu bid'un wa sab'una au bid'u wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya'u syu'batum minal iman. Yang artinya iman itu ada 77 cabang atau 60 cabang, bisa lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu sebagian dari iman. Nah, 77 cabang ini dirangkum di dalam buku Filsafat Iman dan Filsafat Ilmu Manajemen Karya Mansur Hadi Mursid. Berikut adalah 77 cabang yang dimaksud tadi. Yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Ada 77 cabang, ini masih 6, saya sebutkan sampai 10 saja, sisanya kalian pelajari terlebih dahulu, kalian pelajari sendiri, maksudnya nanti materinya saya share ke kalian lewat WA. Yang ketujuh yaitu iman kepada kebangkitan setelah kematian. Yang kedelapan iman bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. Yang kesembilan, kita itu harus beriman bahwa semua umat yang beragama Islam pastinya masuk ke surga, dan orang kafir itu pasti akan dimasukkan ke neraka. Yang ke-10 cinta kepada Allah. Nah, itu saya sebutkan hanya 10 hanya saya sebutkan 10 dari 77 cabang tersebut. Nah, masih ada sisa-sisa yang harus kalian ketahui, nanti kalian baca sendiri, kalian lebih berdalamilah materinya. Selanjutnya yaitu Syu'abul Iman ini dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan hadis Ibnu Majah, di mana hadis itu berbunyi yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Nah, jadi Syu'abul Iman ini dibagi menjadi 3 kategori. Nah, yang pertama yaitu tadi iman dalam hati, lisan, dan perbuatan.
adapun macam-macam syu'abul iman, yang pertama yaitu yang berdasarkan hati. Ini kategori yang pertama. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah yang tadi sudah saya sebutkan dan Afif bisa menjawab itu. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Yang kedelapan, iman kepada iman, maksudnya itu iman bahwa kita semua ini harus percaya kita nanti setelah akan dikumpulkan di padang mahsyar setelah hari kebangkitan. Nah, yang kedua yaitu macam-macam syu'abul iman berdasarkan apa? Yang kedua, perkataan. Yang pertama yaitu membaca kalimat thayyibah, membaca Al-Quran dan membaca zikir-zikir dan berdoa. Dan kita harus menghindari bacaan yang sia-sia, artinya yang tidak kita dapatkan manfaat apapun dari yang kita baca itu. Jadi kita itu dianjurkan untuk membaca yang baik-baik, mengeluarkan atau berbicara dengan perkataan yang baik, tidak boleh berkata yang jorok. Nah, yang ketiga yaitu macam-macam syu'abul iman berdasarkan perbuatan. Nah, yang pertama yaitu bersuci, toharo, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian dan tempat tinggal. Menegakkan sholat fardu, sholat sunnah maupun mengkodok sholat. Nah itu harus kita lakukan ketika kita tidak mengerjakan sholat dikarenakan misalkan Afif ketiduran di waktu sholat zuhur, baru bangun jam 3. Nah itu sebisa mungkin segera ambil wudhu lalu sholat untuk mengganti ketinggalan waktu di sholat zuhur tersebut ya Afif. Jadi tak apa-apa, kita baca sholat, jangan malah waduh baru bangun tidur terus nggak apa-apa nggak sholat, nggak boleh kayak gitu. Sesegera mungkin ketika baru membuka mata dari tidur itu harus langsung sholat, harus ingat kepada Allah di setiap waktu, setiap saat itu harus ingat. Yang selanjutnya yaitu bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. Selanjutnya menjalankan puasa wajib dan sunnah. Yang terakhir melaksanakan haji bagi yang mampu. Dari yang saya sampaikan, apakah masih ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Nanti materinya yang tadi itu saya share, kalian pelajari beneran di rumahnya. Nanti di pertemuan yang akan datang akan saya tanyakan ya. Nanti kalau kalian bisa menjawab akan ada nilai tambahan. Waktunya sudah mau habis, tinggal 5 menit lagi. Kita persiapan pulang. Yuk, doa. Bukunya semua alat-alatnya dimasukkan, kita persiapan pulang. Ya, sudah selesai dimasukkan semuanya. Ya. Nah, itu siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Sekian pertemuan daripada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya dan kalian semuanya di masa depan yang akan datang. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.